orang yang berpikir, untuk apa sih perempuan itu harus sekolah? Untuk apa sih? Kan toh di dapur juga, begitu. Masih ada omongan-omongan seperti itu. Tidak ya. Potensi intelektual kita udah diberi akal, udah untuk berpikir, kita asah otak kita, berarti kita punya bisa juga potensi intelektual itu. Nggak semua laki-laki itu bisa jadi pemimpin, nggak semua laki-laki bisa jadi kecil. Ada juga perempuan. Kalau misalnya dia mampu secara akal berpikir dia cerdas, bisa dia menjadi Pak ibu kecil. Misalnya dia yang memimpin desa, menjadi ibu camat bisa. Tidak dibatasi oleh laki-laki ataupun perempuan gitu. Nah, selanjutnya potensi sosial dan profesional dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak terus-menerus laki-laki itu yang menjadi eh, yang memberi pendapat, perempuan juga. Tapi harus ada batasan-batasan dalam Islam menjaga marwahnya sebagai perempuan. Gitu. Nah, dalam Quran surah Ali Imran ayat 195, Allah itu menjelaskan, aku tidak menyanyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Gitu. Allah itu tidak menyanyiakan amal kita. Semua disaring. Nggak mesti dia laki-laki atau perempuan gitu. Nah, dalam surah An-Nahl ayat 97, barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan, kami akan berikan kehidupan yang baik gitu. Kita apa yang udah kita tabur, itu yang kita tuai, baik laki-laki maupun perempuan. Begitu, teman-teman. Nah, ke selanjutnya perbedaan fungsi dan derajat. Nah, kita harus membedakan nih mana fungsi dan derajat. Kita harus membedakan. Laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai pelindung dan pemimpin keluarga. Bukan berarti bisa memerintahkan, gitu ya. Memiliki tanggung jawab sebagai pelindung dan pemimpin keluarga. Dalam surah An-Nisa ayat 34 dijelaskan. Dalam rumah tangga, suami memiliki satu tingkat tanggung jawab lebih besar daripada istri. Lalu dalam surah Al-Baqarah ayat 228, kesaksian dan pembagian warisan itu juga menyangkut antara pembagian. Kalau dalam Islam kan kita ketahui bahwa warisan antara laki-laki dengan warisan antara laki-laki dan perempuan itu berbeda, teman-teman. Selanjutnya Quran An-Nisa ayat 11 gitu ya. Oke, kesetaraan gender. eh Dalam maksud eh derajat kemuliaan melainkan tingkat tanggung jawab dan pembinaan keluarga tentang kesetiaan. Selanjutnya, Islam mengakui bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki potensi untuk menjadi insan yang mulia. Jadi teman-teman begini, kita harus membedakan fungsi dan derajat ini. Karena apa? Eh, Gimana ya? Kita menjelaskannya. Karena Allah memang mereka atas sebagian yang lain. Dan selanjutnya, eh, kendala dalam penerapan dalam kesetaraan gender. Itu ada budaya, kurangnya pemahaman agama Islam, terus sosial dan pendidikan. Nah, kendalanya kita menerapkan kesetaraan gender dalam kehidupan kita nyatanya. Budaya tempat yang tinggal. Selalu meremehkan satu kalangan, begitu. Oke. Ya, seperti saya bilang tadi, bahwa perempuan itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi, gitu. Perempuan itu di dapur aja, perempuan itu di rumah aja, perempuan itu di kasur aja, begitu. Padahal bukan. Kalau kita tinggal di daerah atau lingkungan berbudaya, berpendidikan, kita otomatis bisa mengikis bahwa tidak ada kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, kurangnya pemahaman agama Islam. Itulah yang tadi. Ini fungsi fungsi dan derajat. Berarti laki-laki itu bertanggung jawab sebagai pelindung. Itu fungsi. Itu fungsi laki-laki. Bertanggung jawab sebagai pelindung. Tapi kalau derajat, tidak membeda-bedakan derajat antara laki-laki dan perempuan sama derajatnya. Sama di mata Allah. Tapi fungsinya aja gitu. Mengerti kan? Fungsi dan derajat itu berbeda gitu. Terus dalam rumah tangga, suami memiliki satu tingkat tanggung jawab lebih besar. Karena sebagai kepala keluarga, itu fungsinya, bukan derajatnya. Ini siapa yang coret-coret? Oke, sosial. Sosial karena kita berada di lingkungan yang mungkin sekarang kita daerah Lamno udah modern, alhamdulillah. Panga udah lumayan. Tidak ada lagi yang misalnya, tapi yang ada karena saya sering sensus ada, masih ada teman-teman. Kesenjangan antara pendidikan laki-laki dan perempuan. Begitu. Oke, itu.
saja dari kita malam ini. Kita masih ada waktu berapa menit lagi. Kalau ada yang mau tanya tentang kesetaraan gender, Kibanyo, Bu, laki-laki kan laki-laki itu bisa jadi pemimpin gitu. Nah, kalau barangkali ada yang mau bertanya, boleh kita tampung dulu dua pertanyaan. Kami silakan tuh teman-teman. Belum tidur kan, teman-teman? Baik, terima kasih kepada Kak Lena Farsia yang sudah menjelaskan tentang kesetaraan gender ya. Nah, saat ini kita akan persilahkan teman-teman yang mau bertanya nih. Mungkin ada sesuatu hal yang belum dipahami atau ada sesuatu yang mungkin teman-teman punya pertanyaan, silakan. Karena kita juga akan menilai siswa teraktif malam ini. Silakan berinteraksi dengan guru yang bersangkutan. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Merawati ya. Iya, Ya, kenalin sebelumnya silakan nama saya perkenalkan Merawati. namanya. Buka Nama saya kameranya Merawati. bukan. Saya berasal dari Sabet. Jadi terima kasih telah Ibu berikan banyak materi malam ini. Saya ingin bertanya nih tentang kesetaraan gender sekarang. Nah, jadi kan kalau sekarang kita di Lamno nih, bukan cuma di Lamno ya, tapi di seluruh Aceh, bahkan di seluruh Indonesia. Sekarang banyak terjadinya kasus-kasus apa namanya? Kasus laki itu menganggap dirinya lebih tinggi, derajatnya lebih tinggi gitu kan. Sedangkan padahal dalam pandangan Islam yang berbeda itu bukan derajat tapi tanggung jawab gitu Ya, kan. fungsi tadi ya. Iya, fungsi tadi Kak. Nah, jadi yang jadi pertanyaan saya gitu, mengapa Islam menilai manusia itu bukan dari jenis kelamin tetapi dari ketakwaannya gitu. Kenapa gitu? Terus Mm-mm. apakah perbedaan antara kesetaraan gender dan kesamaan dalam konteks Islam gitu? Bagaimana? Apa perbedaan antara kesetaraan dan kesamaan dalam konteks Islam? Hmm. Awalnya pertanyaan kedua boleh juga. Baik, terima kasih Pertanyaannya satu kepada sih, Merawati. Kak. Cuman Oh, kan maksudnya digabung satu gitu. orang lagi? Enggak. Itu pertanyaan tadi satu. Satu kan pertanyaannya, kita kan dalam Iya, Islam tadi betul. dijelaskan bahwasanya kita tuh bukan berbeda derajat, tapi berbeda tanggung jawab gitu kan. Ya, Nah, kalau laki-laki itu dia tuh lebih bertanggung jawab untuk melindungi wanita gitu kan. Dalam rumah tangga bukan artinya laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga bisa apa menyuruh seenak jidatnya gitu kan. Nah, nggak bisa mendiskriminasikan istrinya gitu kan. Nah, jadi pertanyaan saya tadi, mengapa Islam menilai manusia bukan jadi jenis kelamin, tetapi dari ketakwaannya? Dan apa perbedaan antara kesetaraan dan kesamaan dalam konteks Islam gitu? baik, terima kasih Kak Merawati. Pertanyaannya kita tampung dulu ya. Nanti akan sekalian dijawab oleh Kak Lena. Baik, selanjutnya untuk Oke. penanya kedua dipersilakan. Siapa yang ingin menanyakan, silakan. Silakan hidupkan audionya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jadi nama saya Syafril dari Banda Aceh. Jadi itu saya mau nanya, itu sama kayak yang kakak tadi tanyain, tapi agak sama tapi berbeda dikit. Yang pertanyaan itu banyak perempuan berhenti kuliah karena tekanan sosial atau uh, stereotip seperti nanti cuma jadi ibu rumah tangga. Bagaimana nilai kesetaraan potensi dalam Islam dapat memotivasi mereka untuk tetap menuntut ilmu? Baik, terima kasih Syafril untuk pertanyaannya. Baik, Kak Lena Farsia, silakan dijawab.
Pelajaran tentang Lena ya. ketekunan suami terhadap Oke, kita jawab punya Kak Safril dulu boleh ya? keluarga. Eh, Ya, kami tenang. berbagi pengalaman juga Kak Safril nih. Banyak kok yang bilang, padahal yang bilang ini terkadang itu orang-orang yang mempunyai ilmu pendidikan yang lebih tinggi daripada kita gitu kan. Kenapa ngapain sih habis-habisin uang untuk kuliah toh nanti kamu bakalan di dapur juga terus mendidik anak ya kamu nggak akan ke tempat lain toh kamu bakalan di dapur juga ngapain sekolah tinggi-tinggi rugi ijazahnya gitu kan ya. Nah, saya sering bantahan saya begini. Saya sering bilang bahwa ibu ibu itu tarbiyatul ulah, ibu pertama bagi anak. Kalau si ibu tidak punya pendidikan yang tinggi, anak-anak anaknya nanti mau jadi apa? Apalagi IQ seorang anak itu 60% itu dari si ibu gitu. Kalau misalnya si ibu paling tidak kita itu nah cara cara saya nih, cara saya bilang kayak gitu. Kalau ibu itu tarbiyatul ula adalah ibu pertama, sekolah pertama bagi si anak gitu. Sekarang saya melihat bahwa zaman semakin modern lah maksudnya. Laki-laki itu pasti menikahi perempuan-perempuan yang punya pendidikan yang lebih. Walaupun dia, tapi sebagian orang tidak lanjut kuliah, tapi ilmunya sudah ada. Misalnya dari sekolah salafiyah gitu. Nggak mesti harus kuliah negeri atau swasta. Tapi ada pendidikan yang tidak formal, non formal seperti itu. Tapi dia masih belajar begitu. Nanti Jadi kenapa ya masih ada dipatahkan misalnya di daerah saya banyak orang tua yang melarang anaknya tidak usah kuliah, mending kita tanam sawit aja atau ke kebun sawit aja. Toh saya sudah mewariskan kepada anak-anak saya sawitnya 6 hektar satu orang misalnya gitu. Jadi saya selalu berpendapat bahwa ya ibu itu harus pintar kalau anaknya mau ilmunya lebih daripada si ibu. Masa kita mau gitu. Kalau saya sering bilang kayak gitu, masa kita mau kalau ada anak kita yang, "Mak, ini apa sih? Ini apa? Eh, Bismillah, Bismillah. Kenapa Bismi ya? Kenapa nggak Bismu? Kenapa nggak Bisma?" Kita tahu jawabannya Bismi. Kenapa nggak Bismu? Karena ada bi-nya, nak. Bi itu huruf jar. Kalau ada huruf jar, berarti yang di bawahnya tuh harus Bismi, harus dijarkan, bukan Bismu atau Bisma gitu. Bu, Bismillahi. Kenapa Bismillahi? Karena dia ikut Bismi. Nah, dia ikut Bismi. Dijarkan yang lahi, bukan billahu, bukan lillaha gitu. Seperti itu ya. Maksudnya ya bagaimana sih Kak Lena cara mematahkan orang-orang yang misalnya nggak usah berpendidikan. Ya jawaban saya itu. Perempuan itu tarbiyatul ulah. Mau sampai kapanpun perempuan itu harus mendidik anaknya harus lebih pintar daripada dia, daripada kita. Kan banyak orang zaman dulu bilang, eh kali kak jit mak jak ublang, ane be jak ublang li. Istilahnya begitulah. Boleh jak ublang, tapi kita yang modalkan orang. Kita hanya ongkang-ongkang kaki di rumah. Ya kalau kita mau ongkang-ongkang kaki di rumah ya anak kita harus berpendidikan, harus punya ya cemerlang gitu, pendidikan yang bagus gitu. Kalau ada tambahan dari teman-teman kita sharing boleh teman-teman yang lain. Pertanyaan dari Safril. Karena banyak di masyarakat kita berpikir seperti itu. Memang ada gitu. Makanya ada diangkatlah isu kesetaraan gender ini. Karena apa? Mau kita mematahkan isu-isu di masyarakat tuh nggak bisa. Perempuan apa pandangan orang masyarakat tuh nggak sama kayak kita gitu. Beda. Itu ya. Ya, Ibu, boleh sedikit saya menambahkan, Ibu? Oh ya boleh. Nah, jadi saya juga nggak setuju ya dengan ungkapan bahwa ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya di dapur gitu kan. Nah, karena dalam Islam itu bukan gender untuk menuntut ilmu, bukan cuma laki-laki doang yang bisa nuntut ilmu, tapi perempuan juga. Kenapa? Karena kalau sebagai jadi seorang ibu kan itu dicontoh kan, nggak mungkin nggak sebagai pendidik masa nggak punya bekal dan ilmu buat mendidik anaknya. Nah, jadi buat apa kita bisa menuntut ilmu tinggi-tinggi yaitu yang satu untuk mendidik anak kita sendiri gitu kan. Nah, terus mendidik anak kita dengan ilmu yang dan akhlak yang baik gitu. Bisa ikut berkontribusi di bidang sosial juga.
Kalau dengan kita sekolah tinggi-tinggi, banyak kan di kampung saya gitu banyak kejadian. Banyak orang kampung yang ikan lagi yo. Alah, kepejak kula. Cik kalon si pulan, kalau jak kuliah, kalau jak kula mayang-mayang, lagi saat cik tan kerja. Padahal kan sebut aja bukan kayak gitu. Itu dari balik lagi ke kemauan kita sendiri. Mau kuliah atau enggak, kalau misalkan tanyo hae baro, hana niat kero, kan hana jecin. Apa yang kita lakukan tuh sia-sia. Kayak banyak orang kuliah sekarang di kampung saya ya. Nggak kerja, ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga. Makanya terjadilah isu omongan-omongan yang nggak enak didengar kayak gitu bagi anak-anak muda zaman sekarang gitu yang mau kuliah sekolahnya udah semangatnya udah pupus gitu karena sering dikatain seperti itu. Karena apa? Di daerah kita ini sekarang pikirannya tuh di daerah saya ya. Saya lebih mendominankan daerah saya karena saya tahu daerah saya sendiri gitu. Banyaknya yang ngomong kayak gitu, nggak usah sekolah tinggi-tinggi nanti ujungnya di dapur kayak gitu. Padahal kan kita butuh kayak pada zaman Nabi Muhammad aja dulu Khadijah kan adalah pengusaha sukses dan cerdas. Dia jadi pendukung dakwah Nabi Muhammad, Nabi. Jadi kalau untuk cara menanggapi orang yang ngomong seperti itu ya lihatlah perbedaan bagaimana orang berpendidikan sama yang tidak berpendidikan mengurus anaknya sendiri. Pasti berbeda jauh. Yang dimaksud berpendidikan bukan harus sekolah tinggi-tinggi ya, tapi yang berpendidikan berakhlak, mengetahui apa itu apa namanya, punya moral lah istilahnya gitu. Jadi untuk membalas perkataan seperti itu, menurut saya pribadi ya bisa dijawab yang seperti tadi. Karena menuntut ilmu itu bukan tapi manfaatnya. Perempuan berpendidikan itu tinggi bukan hanya untuk diri sendiri dan bangsa juga gitu. Misalkan sebagai istri kita tidak meninggalkan tanggung jawab kita gitu. Boleh jadi guru, tapi tidak boleh meninggalkan tanggung jawab di rumah. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Sama. Kayaknya Kak Merawati ya, pertanyaan tadi Kak, kurang-kurang gitu ya, tapi kayak intinya pertanyaannya kenapa sih yang ada kayak laki merasa tinggi kuasa daripada perempuan. Lalu bagaimana sebenarnya Islam memandang itu kan? Ini yang pertama mengajak laki-laki untuk laki-laki lebih tinggi derajatnya gitu. Yang seperti saya jelaskan tadi, tidak pernah menemukan laki-laki lebih mulia daripada perempuan hanya